positif terinfeksi COVID-19. Ya, dan untuk laporan selengkapnya, saat ini kami akan bergabung bersama dengan Valdia Baraputri di Washington DC. Valdia, selamat malam waktu Indonesia. Selamat pagi waktu Washington DC, Nurul dan Oki. Baik, Valdia, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Yang ingin kami ketahui, bagaimana kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini, Valdia? Di negara mana saja yang paling parah untuk terdampak virus corona saat ini? Ya, Nurul dan Oki, di tempat saya melaporkan saat ini di Washington DC sudah lebih dari 2 minggu warga Washington DC bekerja dari rumah, termasuk saya yang melaporkan berita ini dari rumah karena wabah virus corona. Dan situasi seperti ini sepertinya akan berlangsung lebih lama lagi karena pada pekan ini hari Rabu malam waktu setempat warga di Washington DC termasuk saya menerima peringatan lewat telepon genggam yang berisikan peringatan kesehatan untuk tetap tinggal di rumah dan segala bisnis yang sifatnya non-esensial tutup mulai malam itu hingga tanggal 24 April mendatang, sehingga kurang lebih dalam kurun waktu 1 bulan warga Washington DC dan juga bisnis-bisnis di Washington DC akan tetap terdampak virus corona dan situasi ini akan berlangsung cukup lama. Seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa berdasarkan data terakhir Amerika Serikat memang menjadi negara dengan jumlah pasien virus corona positif yang terkonfirmasi terbanyak di dunia, sebanyak 83.329 orang positif terinfeksi virus corona dan 1.222 orang meninggal dunia. Tentunya data ini berubah setiap jam dan setiap harinya, sehingga data tersebut diprediksi telah berubah saat saya melaporkan saat ini. Negara bagian terparah yang terdampak virus corona adalah negara bagian New York dengan jumlah pasien corona terbanyak, yakni lebih dari 37 orang dan jumlah pasien meninggal sebanyak 387 orang. Akibat parahnya situasi ini, sebuah rumah sakit di Manhattan mendirikan sebuah rumah duka darurat di depan gedung rumah sakit untuk mengantisipasi banyaknya pasien atau banyaknya jumlah pasien meninggal yang masuk ke rumah sakit itu. Dan rumah duka darurat itu telah beroperasi pada hari Kamis waktu setempat pekan ini. Sementara itu, Wali Kota New York City, Bill de Blasio, mendorong sektor bisnis di New York untuk tidak hanya memproduksi masker, tapi face shield atau pelindung wajah. Dan bisnis-bisnis serta organisasi nirlaba di kota New York telah turun tangan untuk membuat face shield yang diminta oleh wali kota mereka. Prototipe pelindung wajah ini telah disetujui pada akhir pekan lalu dan pada akhir bulan ditargetkan akan ada lebih dari 120.000 face shield atau alat pelindung wajah yang akan didistribusikan di kota New York. Face shield ini dibutuhkan sekali untuk para pekerja kesehatan untuk melindungi mereka sendiri dari bahaya virus corona saat mereka merawat pasien yang terkena virus corona. Sementara itu, berita yang cukup membawa harapan datang dari berbagai perusahaan medis di Amerika yang memproduksi alat tes darah untuk mengetahui apakah seseorang itu imun terhadap virus COVID-19 atau tidak. Dan alat tes darah ini bisa digunakan dan memberitahukan apakah Anda imun atau tidak dalam 10-15 menit, sehingga diharapkan akan mengambil beban sebagian dari diagnosa tes virus corona. Jadi jika Anda diperlihatkan bahwa Anda imun terhadap COVID-19, maka kemungkinan besar Anda tidak harus mengambil diagnosa tes corona dan diagnosa itu dapat diberikan kepada orang yang memang memiliki gejala-gejala terkena virus corona. Dan imunitas ini memang terlihat pada orang-orang yang terinfeksi virus namun hanya memiliki gejala-gejala ringan atau tidak memiliki gejala sama sekali, sehingga orang-orang yang memiliki kondisi seperti itu dapat mengambil tes darah untuk mengetahui apakah mereka imun terhadap COVID-19 atau tidak. Nurul dan Oki. Ya, Valdia, mengingat banyaknya korban berjatuhan, bahkan ada ribuan orang yang dikonfirmasi positif COVID-19 per hari ini di Amerika Serikat, apa kemudian langkah lanjutan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menangani situasi ini?
Pekan ini Kongres Amerika Serikat telah menyetujui paket stimulus sebesar 2 triliun dolar Amerika Serikat untuk membantu menggerakkan ekonomi yang terpuruk akibat wabah virus corona. Stimulus ekonomi ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah modern di Amerika Serikat. Di dalamnya terdapat 500 miliar dolar bantuan pinjaman untuk bisnis-bisnis yang terdampak virus corona. Akan ada komite khusus di dalam Kongres yang akan memantau aliran dana dari stimulus ekonomi ini. Di dalamnya juga akan terdapat atau aliran dana ini juga akan mengalir kepada 3,3 juta warga Amerika yang pada pekan lalu telah mengisi klaim pengangguran akibat wabah virus corona, sehingga asuransi pengangguran ini dengan stimulus ini akan dinaikkan menjadi $600 per minggu selama 4 bulan. Dalam stimulus ekonomi ini juga terdapat bantuan bagi warga Amerika atau para pembayar pajak di Amerika yang memiliki penghasilan kurang dari $75.000 per tahun. Jadi mereka akan mendapatkan cek langsung sebesar $1.200 dan diperkirakan cek ini akan disalurkan kepada warga Amerika pada akhir bulan April. Nurul dan Oki, meski Kongres telah memuluskan stimulus ekonomi yang terbesar sepanjang sejarah Amerika, di sisi lain Presiden Trump tetap mendapatkan kritikan dari media-media lokal maupun sebagian basis pendukungnya karena dianggap telah mengentengkan keseriusan dan juga keparahan wabah virus corona ini sehingga Amerika saat ini berada di dalam situasi seperti ini. Nurul dan Oki. Baik, Valdia, terima kasih banyak sudah berbagi informasi dengan kami di Jakarta. Tetap jaga kesehatan Anda dan teman-teman di VOA di Washington DC. Selamat malam, Valdia, terima kasih.